Wang Lin terbang ke tempat pagoda itu dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, mengeluarkan darah dan duduk untuk berkultivasi. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin membuka matanya. Dia dengan cepat duduk, mengeluarkan beberapa pil, dan mulai mengelola energi spiritual di tubuhnya. 3 hari kemudian, ia dan tubuh aslinya membuka mata mereka sekaligus. Cedera saya kali ini terlalu serius. Saya harus pergi ke budidaya pintu tertutup untuk pulih. Wang Lin diam-diam berpikir bahwa utusan surga tidak berniat membunuhnya sampai pukulan terakhir. Utusan itu tidak memiliki emosi. Itu hanya melakukan sesuai aturan. Dengan berapa banyak nascent soul dari One Air menghilang, 19 tahun baginya untuk pulih dan terbangun. Begitu dia terbangun, surga akan datang lagi untuk melenyapkan siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Wang Lin menatap langit. Wang Lin berdiri. Pada saat yang sama, tubuh aslinya terbang menuju lubang raksasa yang diciptakan selama pertempuran. Itu mendarat di lubang dan tenggelam. Ketika tenggelam, kotoran di sekitar lubang mengikutinya. Segera, lubang itu terisi. Seperti tidak pernah ada. Ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk di sana berkultivasi. 2 bintang ungu di dahinya berputar cepat. Cahaya ungu samar keluar dari tubuhnya, membentuk bola kecil cahaya di sampingnya. Cedera yang diderita tubuh aslinya jauh lebih berat daripada Wang Lin, terutama pada serangan terakhir, di mana tubuh asli mengambil 70% dari kerusakan. Namun, dengan kekuatan tubuh asli, itu tidak mengancam jiwa, tetapi harus masuk ke budidaya pintu tertutup juga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalam, dia melemparkannya ke langit dan menghilang, meninggalkan seberkas cahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk di sebelah pagoda dan mengaktifkan sepotong domain Zoe. Kecuali seorang kultivator ascendant datang, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Sama seperti ini, Wang Lin menutup matanya dan diam-diam menyembuhkan lukanya. Pada siang hari, sinar matahari mendarat di Wang Lin, memberinya sedikit kehangatan. Di malam hari, cahaya rembulan tiba-tiba datang, membawa dinginnya malam. Setiap harinya hujan turun dari langit dan mendarat di Wang Lin, sepenuhnya merendamnya hampir secara instan. Pada musim bersalju, salju perlahan turun dari langit, menutupi segalanya. Tidak peduli di mana orang melihat, semuanya tertutup putih. Bahkan ada manusia salju di sebelah pagoda. Apakah itu siang atau malam, hujan atau bersalju, tubuh Wang Lin masih tidak bergerak. Dia seperti seorang biksu tua yang sudah mati. Tidak ada vitalitas yang berasal dari tubuhnya. Enembure set tepuran, musim semi dan lagi. Zeding mai zodi desa apricots hada was, naza zo, ru. Bayi perempuan ini dilahirkan menangis seperti bayi lain, tetapi tidak ada yang tahu bahwa tangisan ini berbeda dari tangisan bayi normal. Tubuh bayi perempuan itu sangat lemah. Untungnya Zhou tua dihormati di desa Apricot. Dia juga memiliki toko, jadi hidupnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Ada sebuah gua di gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Tian telah berkultivasi di sana selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan lalu, Tiyun dan Lu Fei menerima pesan Wang Lin yang memerintahkan salah satu dari mereka untuk datang dan menjaga Limuan. Setelah keduanya membicarakannya, Tian datang. Perasaan ilahinya terkunci di desa setiap saat dia diam-diam menjaganya. Penyembuhan Wang Lin berlanjut. Salju di luar pagoda sudah berubah menjadi air dan diserap oleh bumi. Tubuh aslinya berada ribuan kilometer di bawah tanah. Selama 6 bulan ini, sudah 3 kali lebih dalam. Setiap kali melakukannya itu tenggelam beberapa ribu kilometer. Tubuh aslinya sudah menempuh 15 jalan menuju inti planet. Itu bukan dusta bahwa para dewa kuno tumbuh dalam pertempuran. Setelah pertempuran sengit ini, tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun lambat, dia sudah mencapai puncak panggung bintang 2. Transformasi ketiga tidak lama. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Zoru sekarang berusia 1 tahun. Sebagian besar anak-anak di usia ini akan mulai membuat suara bahkan jika mereka tidak dapat berbicara. Tetapi Zoru tetap diam. Dengan demikian, orang-orang di desa mulai desas-desus yang menyatakan bahwa gadis ini bisu. Pada hari ini, sekelompok orang berjalan keluar dari susunan transfer normal di tepi Chu. Di antara mereka ada seorang wanita yang mengenakan kerudung. Ada sedikit kelelahan di matanya, tetapi mereka masih bersinar seperti bintang-bintang dan akan memikat hampir semua orang. Mengikuti di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Pria tua itu mengenakan mantel hitam tua dan matanya redup. Sepertinya dia sedang mengalami penyakit parah. Jika Wang Lin melihat mereka, dia akan mengenali mereka sebagai dua yang telah membeli resep pil peringkat 6. Di samping mereka berdua berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah kultivator formasi jiwa dari pavilion pemurnian harta bernama Hu. Di belakangnya ada 3 orang. Salah satunya adalah seseorang yang dikenal baik oleh Lin Lin, Chiu Siping.
Dua lainnya adalah Suluo dan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah orang yang mengeluarkan batu jiok ungu. Setelah mereka berenam keluar dari area transfer, pria tua itu melihat ke arah utara dan berkata, meskipun Chu bukan cara tercepat untuk memasuki makam abadi, lebih mudah daripada melalui Zhou. Wanita itu mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu benar. Meskipun melalui Chu membutuhkan waktu lebih lama, tidak ada pos pemeriksaan untuk dilewati seperti yang ada di Zhou, jadi itu jauh lebih mudah. Pria tua bernama Hu terbang maju. Semua orang dengan cepat mengikuti. Chu Siping menghela nafas. Setelah Wang Lin pergi, ia memutuskan untuk mengikuti orang tua Hu dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa suatu hari. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat dalam 10 tahun terakhir, itu masih terlalu jauh dari tahap formasi jiwa. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan objek itu di makam abadi, maka mencapai tahap formasi jiwa tidak akan lagi menjadi mimpi. Wanita itu menghela nafas. Selama 10 tahun ini, dia telah menemui banyak kultivator formasi jiwa. Pada akhirnya, dia ingat bahwa Treasure Refining Pavilion memiliki kultivator formasi jiwa. Setelah dia mengungkapkan beberapa rahasia yang tidak dia katakan kepada Wang Lin, dia bisa meyakinkan orang tua itu untuk membantu. 6 dari mereka terbang ke utara. Mereka melewati banyak sekte, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Orang tua Hu terkejut. Aku belum datang ke Chu dalam lebih dari 1 tahun. Sepertinya ada banyak perubahan. Di belakangnya, Suluo dengan hormat berkata, leluhur, dalam beberapa tahun terakhir, sekte langit awan telah melahap beberapa sekte lain dan secara resmi menjadi sekte nomor 1 di Chu. Orang tua Hu mengangguk dan berkata, sekte langit awan berfokus pada alkimia, sehingga mereka pasti memiliki banyak kultivator nascent soul. Ketika kami kembali dari Immortal Graveyard, ingatkan aku untuk melakukan perjalanan ke sekte langit awan untuk meminta beberapa pil. Suluo tersenyum tipis. Dia yakin bahwa sekte langit awan akan segera menyerahkan pil untuk keselamatan mereka sendiri. Saat mereka berenam terbang, pilar cahaya melesat ke langit. Dari tempat mereka berada, pilar itu hanya setebal kepalan tangan bayi. Tapi jika mereka lebih dekat, pilar itu akan menjadi tak terhitung kali lebih besar. Orang tua Hu tiba-tiba berbalik ke arah pilar cahaya. Bahkan dengan pengalamannya, dia terkejut. Mata pria tua yang ada di belakang wanita itu tiba-tiba bersinar ketika dia melihat ke arah pilar cahaya. Dia juga kaget. Pilar cahaya ini berasal dari pusat Chu, tempat menara surga berada. Ini adalah utusan dari negara budidaya atas yang turun. Tapi seorang utusan dari negara budidaya peringkat 4 tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Semakin pria tua itu melihat, semakin terkejut dia. Kemudian, beberapa naga merah muncul di sekitar pilar cahaya dan segera seorang pemuda berjubah putih perlahan keluar. Saat dia berjalan keluar, naga itu mengeluarkan raungan. Bahkan dengan seberapa jauh mereka berenam, mereka dapat dengan jelas mendengar raungan. Tak lama setelah itu, semua naga merah menyerang pemuda itu. Tepat ketika mereka akan bertabrakan, mereka berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan disulam ke pakaian pemuda itu. Seorang utusan dari Suzaku, pria tua itu mengungkapkan ekspresi kaget. Dia menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Chu. Kenapa seorang utusan dari suku datang ke negara budidaya peringkat 3? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit kepanikan. Pria tua itu maju selangkah dan berdiri di depannya. Kepanikan di wajah wanita itu dengan cepat menghilang, tapi kepalan tangannya yang tertutup keringat. Qiu Siping, Suluo, dan wanita cantik itu semua terkejut. Qiu Siping sangat terkejut. Dia melihat cahaya dan bergumam, ini pertama kalinya aku melihat seseorang dari Suzaku. Wanita cantik itu menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut bertanya, leluhur, mengapa utusan dari Suzaku datang ke Chu? Rekan kultivator Gongsun, bagaimana menurutmu? Leluhur Hu memandang ke arah pria tua yang mengenakan mantel hitam tua. Orang tua itu perlahan berkata, rekan kultivator Hu, saya baru saja memasuki tahap formasi jiwa, jadi saya tidak tahu banyak hal tentang Suzaku. Namun, saya percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya tidak tahu apa itu, tapi mengapa lagi seorang utusan dari Suzaku mendatangi Chu? Leluhur diam-diam berpikir, sampah! Pandangannya beralih ke pilar cahaya. Tepat pada saat ini, pilar cahaya mulai memudar. Pria muda berbaju putih terbang menuju kelompok mereka seperti meteor. Wanita itu bergetar, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Adegan ini diperhatikan oleh leluhur Hu. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya, tetapi sedikit keraguan muncul di hatinya. Utusan itu sangat cepat, jadi dia segera tiba. Utusan itu sedikit berhenti sejenak. Matanya menyapu mereka berenam. Selain pria tua Hu dan pria tua berjubah hitam, hati semua orang bergetar dan mereka menundukkan kepala. Ada 2 kultivator formasi jiwa di sini. Cahaya menghilang, mengungkapkan pemuda tampan itu. Meskipun wanita yang datang dengan pria tua Hu menundukkan kepalanya, pipinya masih berubah sedikit merah. Pria ini adalah orang paling tampan yang pernah dia temui. Kalian mau pergi kemana?
Suara pemuda itu tenang, tapi itu tidak menyembunyikan aura merendahkan. Orang tua itu segera merasakan kultivasi pemuda ini berada di puncak tahap awal formasi jiwa. Dia mencibir dalam hatinya, tetapi tidak mengungkapkan apapun di permukaan saat dia berkata, "Kita akan ke makam abadi." Tatapan pria muda itu mendarat pada wanita dengan kerudung putih, dan dia berkata, "Buka kerudung Anda." Lelaki tua berjubah hitam itu melangkah maju dan berkata, "Tuan utusan, nyonya saya mendapat perintah dari kepala klan, dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan wajahnya. Saya harap Tuan bisa mengerti pesan itu." Tatapan pemuda itu menyala. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang menjauh. Keenam dari mereka merenung sejenak. Mata orang tua Hu menyala dan kemudian dia mengikuti pemuda itu. Dia ingin melihat mengapa utusan Suzaku ini datang ke Chu. Setelah dia bergerak, Xu Siping, Su Luo, dan wanita itu dengan cepat mengikuti. Wanita berkerudung putih menatap pria tua itu, mengepalkan giginya dan mengikuti mereka. Pria tua itu menghela napas dan mengikutinya. Semua orang mengikuti pria muda itu, tetapi dari kejauhan. Mereka melihatnya terbang ke utara. Sepertinya tujuannya adalah juga makam abadi. Orang tua Hu berpikir, mungkinkah semacam harta muncul di makam abadi? Tetapi tepat ketika pikiran itu terlintas di kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemuda itu terbang di atas lembah. Pria muda itu tampaknya telah bertemu semacam kekuatan yang kuat dan didorong mundur lebih dari 100 kaki. Pria muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang tua Hu mendarat di gunung terdekat. Semua orang mengikutinya dan menatap pemuda itu. Pria muda itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya. Instruksi di dalam batu giok mengarah ke tempat ini. Dia merenung sebentar sebelum mengambil beberapa langkah ke depan. Lalu dia merasakan tekanan yang menakutkan. Jadi ekspresinya berubah dan dia dengan cepat mundur. Yang membuat orang tua Hu penasaran. Dia melihat ke arah lembah dan melihat sebuah pagoda. Di bawah pagoda duduk seseorang, tapi tidak ada kehidupan yang datang dari orang itu. Itu tampak seperti mumi. Pria muda itu mencoba beberapa kali, tetapi tidak bisa masuk lebih dari 5 kilometer ke dalam penghalang. Ekspresinya gelisah, dan pada Syariah Sizit, aku Feng Yushan dari Suzaku. Saya ingin menyapa rekan kultivator Cheng Niu. Cheng Niu, mata leluhur Hu menjadi serius. Dia terkejut. Matanya tanpa sadar mendarat di tubuh mumi di bawah pagoda. Tidak mengherankan jika dia terkejut. Nama Cheng Niu sangat terkenal di Laut Setan. Cerita tentang Cheng Yu hampir tidak pernah berakhir. Ada desas-desus bahwa dia diam-diam dilatih oleh Suzaku dan akan menjadi orang yang mewarisi gelar Suzaku. Kalau tidak, bagaimana lagi Suzaku tidak akan menanggapi dengan gaya arogannya setelah dia mengambil lengan Red Butterfly? Ada juga desas-desus bahwa dia adalah murid dari beberapa kekuatan rahasia dan bahwa bakatnya jauh melebihi Red Butterfly. Desas-desus juga menyatakan bahwa dalam kekuatan rahasia ini, ada banyak kultivator yang jauh lebih kuat daripada Cheng Niu. Itulah sebabnya Suzaku tidak berani bergerak melawannya. Selain itu, ada beberapa rumor yang bahkan lebih konyol mengatakan bahwa Cheng Niu bahkan belum berkultivasi selama lebih dari 60 tahun, membuatnya lebih berharga bagi Suzaku daripada Red Butterfly. Ada banyak cerita dan rumor seperti ini. Cheng Niu, mata wanita itu menyala dan napasnya menjadi kasar. Dia berpikir jika Cheng Niu akan membantunya, maka semuanya akan baik-baik saja. Pria tua di sebelahnya mengungkapkan sedikit rasa hormat di matanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Cheng Niu yang terkenal akan ada di sini. Xu Siping menarik napas dalam-dalam. Tidak heran seorang utusan dari Suzaku akan datang ke Chu. Su Luo mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Wanita cantik itu dengan lembut berkata, "Aku ingin tahu hubungan apa yang dimiliki Cheng Niu ini dengan negara Chu." Saat dia mengatakan ini, leluhur Hu merenung sebentar dan kemudian berkata, "Batalkan perintah untuk mengirim seseorang ke sekte langit awan." Su Luo kaget, tapi dia dengan cepat setuju. Pria muda itu menunggu sebentar. Setelah tidak mendengar jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, saya di sini bukan tentang Anda yang melukai Red Butterfly, tetapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Saya harap Anda bisa keluar untuk menemui saya." Saat dia mengatakan ini, keenam orang itu semua memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka. Mata leluhur Hu melihat ke arah lembah. Setelah sekian lama, masih belum ada respons dari lembah. Feng Yushan sangat marah. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia menunjukkan rasa hormat kemanapun dia pergi. Bahkan negara-negara budidaya peringkat 5 tidak berani mengabaikannya seperti ini. Mata Feng Yushan menjadi suram dan dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat baik kita hanya untuk menyesal nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku." Saat dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat datang dari lembah. Kekuatan itu membentuk tangan raksasa yang mencengkeram pemuda itu. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tangan. Dahi
Dahi Feng Yushan tertutup keringat dan matanya dipenuhi rasa takut. Aku utusan Suzaku. Cheng Miu, jangan terburu-buru. Saya kesini hanya untuk menyampaikan surat tantangan. Suara tenang datang dari dalam lembah. Tanggal, Feng Yushan dengan cepat berkata, 3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil surga barat. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Meskipun suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Feng Yushan tidak ragu menanggapi. Aku benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Tuan Red Butterfly pasti sudah datang mencarimu. Lokasi Anda juga ditemukan oleh mereka. Pada saat ini, ekspresi leluhur Hu menjadi aneh. Dia merasa seperti terbiasa dengan suara ini. Dia berbalik dan menatap Chiu Siping untuk melihat bahwa Chiu Siping tercengang. Sepertinya Chiu Siping sudah menebak hal yang sama. Setelah jeda, suara Wang Lin datang dari lembah. Aku tidak punya waktu. Tangan yang tak terlihat di sekitar Feng Yushan menghilang, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin pada saat ini. Sekarang dia akhirnya mengerti teror Cheng Miu. Dia awalnya berpikir bahwa Cheng Miu hanya bisa mengambil lengan kakak senior Red Butterfly karena dia menggunakan beberapa trik. Sekarang, dia tidak lagi berpikir seperti itu. Tanggapan Wang Lin menempatkan dia dalam situasi yang sulit. Dia merenung sedikit, menggenggam tangannya, dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Cheng, atas perintah Gunung Suzakulah kau bertarung dengan Red Butterfly." Mereka jarang mengirim pesan apapun. Dalam 100 tahun terakhir, mereka hanya mengirim 3. Pertama kali merekrut Red Butterfly sebagai murid inti. Kedua kalinya adalah untuk menghentikan orang mengejar Anda. Yang ketiga adalah ketika mereka memberikan lokasi Anda dan memerintahkan Anda untuk bertarung dengan Red Butterfly. Saya percaya bahwa Anda akan menerima manfaat besar jika Anda menang. Lagi pula, dari 3 pesan, 2 di antaranya terkait dengan Anda. Suara Wang Lin datang dari dalam lembah. Katakan pada Red Butterfly bahwa bahkan jika dia ingin bertarung, itu harus dalam 10 tahun. Feng Yushan merenung sebentar, tersenyum masam dan menggenggam tangannya. Dia berbalik dan menghilang dalam sinar cahaya. Teman-teman lama di lembah, silakan masuk. Dengan itu, domain Zhou Yi menghilang. Leluhur Hu tertawa dan berjalan ke lembah. Di belakangnya, wanita berkerudung putih dan pelayannya mengikuti. Chiu Siping ragu-ragu sebentar sebelum dengan cepat mengikuti Su Luo dan wanita itu. Di dalam lembah, tubuh mumi bergerak ketika mereka berenam tiba. Setelah serangkaian suara berderak, mata tubuh mumi itu terbuka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan mengelilinginya dalam kabut putih tebal. Setelah kabut menghilang, Wang Li muncul di depan mereka mengenakan jubah putih. Segala sesuatu yang mendarat di tubuhnya selama kultivasi telah menghilang. Wang Lin menunjuk ke tanah dan tiba-tiba sebuah meja yang terbuat dari batu muncul dari tanah. Beberapa kursi batu juga muncul. Silakan duduk. Wang Lin duduk, melambaikan tangannya, dan satu set teh muncul di atas meja. Leluhur Hu menatap Wang Lin dan duduk di seberangnya. Wanita cantik itu dengan cepat menyapa Wang Lin, berjalan dan menuangkan teh untuk semua orang. Wang Lin menatap pria tua berjubah hitam di sebelah wanita berkerudung putih dan tersenyum. "Rekan kultivator, silakan duduk." Orang tua itu menatap Wang Lin lama. Dia menyadari bahwa ini adalah orang yang sama yang saat itu. Ekspresi kompleks muncul di wajahnya saat dia duduk. Leluhur Hu memandang Wang Lin dan tersenyum pahit. "Saya tidak tahu apakah saya harus memanggil Anda sesama kultivator Wang atau sesama kultivator Cheng." Wang Lin mengambil cangkir, menyesap dan tersenyum. "Nama adalah apa yang kita sebut satu sama lain. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu." Wanita berkerudung putih itu masih menatap Wang Lin. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Cheng Niu yang terkenal adalah orang ini. Wang Lin memandangi wanita itu dan berkata, "Nona masih seindah sebelumnya. Saya percaya bahwa Anda sedang menuju ke makam abadi untuk menyelamatkan ayahmu karena Anda bersama sesama kultivator Hu." Wanita berkerudung putih itu berbisik. Saat itu, gadis kecil ini tidak tahu identitas senior. "Saya berharap senior memaafkan kekasaran saya. Nama Cheng Niu sangat terkenal di seluruh Suzaku. Bahkan leluhur Hu terkejut dengan hal itu. Apalagi dia."